hubungan antara Bobi Nasution dan Topan Ginting spesialis betul. Dari camat sampai menjadi PLT Sekda Kota Medan, kok tiba-tiba menjadi Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Nggak lazim ini. KPK harus ngebongkar nih, atasnya Topan, siapa lagi? Gitu. Itu yang harusnya dilakukan agar mengembalikan tajinya KPK yang sebelumnya hilang di zaman Jokowi ketika KPK dihancurkan begitu. Jangan-jangan rencana pembuatan patung Jokowi di Tanah Karo, kampungnya Topan Ginting, pakai dana ini. Kan akhirnya bertanya-tanya, ini dana dari mana? Dugaan korupsi di Kementerian Perhubungan. Jadi di dalam proses persidangan, salah satu saksi itu menyebutkan bahwa uang hasil korupsinya itu mengalir, dugaannya ya, mengalir ke Jokowi untuk Pilpres 2019. Publik juga menunggu. Ini serius nggak Presiden Prabowo akan menumpas korupsi di dalam Astacita poin ke-7? Nah ini udah ada di depan mata. Aduh, ini kedatangan Adindo Wana. Halo Mas Imam. Terima kasih sudah mau mampir di warung sate saya nih. Ada Cak Ginting. Cak Ginting. Kalau Cak Imam itu Madura 24 karat, ya saya masih karatan. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih sudah datang ke sini, motor kelangkong, sudah datang ke warung sate saya nih, Bang Ginting. Cak Ginting, sorry. Cak Ginting sudah mau mampir lagi di warung sate ini. Saya tuh banyak menyimpan pertanyaan. Kaitannya dengan OTT yang terakhir-terakhir nih loh. KPK tuh memang lagi gencar-gencarnya OTT ya. Yang terakhir yang paling seru itu kan yang di Sumatera Utara, di Medan. Ya, menangkap kalau nggak salah orang ya yang diamankan. 5 apa 6 orang gitu ya? 5 orang yang diamankan. 6 orang diamankan, 5 yang ditetapkan sebagai tersangka. Iya kan? Ya saya agak selentingan aja mendengar cuma kadang itu ceritanya orang makan di sini kok. Celakanya yang ditangkap itu Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting. Bikin malu marga Ginting. Iya, Cak Ginting. Aku sih tadi mau lemes itu. Mau ngomong begitu tapi nggak enak. Gitu karena Cak Ginting sendiri yang bilang lemes saya gitu. Nah itu Mas Wana gimana sih sebetulnya ceritanya itu? Karena aku dengar selentingan katanya kalau Pak Laude Syarif mantan wakil ketua KPK ini bilang itu sudah dari tahun 2002 atau berapa gitu? 2023 ya? 2023. Itu gimana ceritanya Mas Wana? Jadi kami itu baru tahu ketika KPK OTT 6 orang yang diambil dari sana kemudian dibawa kemari, 5 orang lainnya dipajang, ditetapkan sebagai tersangka begitu. Nah, kasus ini sebenarnya kalau kami cek di dalam sistem pengadaan, itu ternyata sudah mulai dari tahun 2023, 2024, dan 2025. Jadi 2023 itu kalau berdasarkan keterangan KPK kan ada 5 kasus, 5 proyek pengadaan jalan, konstruksi, 3 diantaranya itu di tahun 2025. Kasus yang pertama dan kasus yang kedua itu berkaitan dengan jalan yang di daerah-daerah situ juga. Kemudian, kenapa KPK menangkap? Karena ada dugaan transaksi yang dilakukan antara penyedia dan juga panitia pengadaan untuk proyek tahun 2025. Jadi nilai proyeknya itu sekitar 231 miliar kalau tidak salah. Nah, yang menariknya adalah kalau Cak Imam sama Bang Ginting lihat Instagramnya Bobi, itu di tanggal 22 April atau 24 April begitu 2025 ini dia itu off-road untuk meninjau jalan. Nah, diduga orang yang berkaitan dengan kasus ini, penyedianya, perusahaannya itu juga ada di situ. Lalu kemudian kami coba cek berdasarkan rencana pengadaan milik Provinsi Sumatera Utara. 3 proyek yang baru dikerjakan, yang akan dikerjakan, itu rencananya baru naik pengumumannya bulan Mei dan bulan Juni. Tahun ini? Tahun ini.
Baru naik. Baru naik di bulan Mei, 26 Bukan Mei. perencanaannya dari 2024, sorry. Idealnya harusnya dari 2024. Iya. Tapi ini naiknya di 26 Mei 2025 dan 26 Juni 2025. Oh berarti selama 6 bulan pending dong? Sebulan setelah itu. Benar. Setelah off-road itu Setelah off-road itu baru OTT? Oh baru naik? Baru naik pengumumannya. Karena kan OTT-nya di 26 Juni kemarin kalau nggak salah. Iya. Oh berarti ada jeda waktu yang cukup panjang tuh? Benar. Ini yang seringkali kami jadikan sebagai basis untuk bilang bahwa pengadaan secara elektronik ini sebenarnya juga tidak menutup ruang untuk melakukan korupsi. Nah itu dia, sebetulnya kan tujuan dari lelang elektronik itu kan untuk menutup celah itu. Benar. Kan bagus banget, ideal, semua mata melototin. Benar. Bisa. Tapi pada kenyataannya terjadi seperti itu. Itu di mana sih masalahnya kalau pengamatannya teman-teman ICW, Mas Wana? Kami menduga, jadi kalau tadi dari rentang 26 Mei, 26 Juni itu pengumumannya baru naik, di sela-sela tersebut mereka sepertinya bersekongkol untuk bukan merekayasa, tapi bersekongkol untuk menaikkan paket pengadaannya, lalu kemudian menaikkan apanya nih? Menaikkan apa namanya? Informasinya. Okay. Begitu. Karena kalau dilihat, kalau kita ngelihat timelinenya, itu kan Bobby datang off-road itu belum ada tuh pengumuman pengadaannya. Jadi sepertinya setelah dia datang, lalu kemudian paket pengadaannya itu baru muncul di sistem. Nah ini yang sering kali kami bilang bahwa ketika proses pengadaan terjadi, biasanya titik yang paling krusial adalah di proses perencanaan. Pasti akan ada kesepakatan begitu ya, kong kali kong antara si penyedia dengan si panitia pengadaan. Begitu. Oke, jadi dalam konteks ini patut diduga ada keterlibatan Bobby karena off-road. Benar. Itu ya, patut diduga ya. Benar, meninjau jalannya, lalu kemudian setelah itu di saat yang bersamaan penyedianya juga ada, calon penyedianya juga hadir gitu. Setelah itu ada pengumuman rencana pengadaan. Apalagi yang salah seorang yang kena OTT sih, yang tadi disebut marganya Bang Ginting. Kepala dinas itu. Dan penyuapnya orang kampungnya Adinda. Marga Piliang. Itu orang kampungnya juga. Gitu Bang. Pusing juga nih ada hubungannya. Jadi kita hari ini ngomongnya bebas ya. Karena semua dari orang kampungnya. Saya kan bagian tanya. Iya kan bagian. Apalagi itu si Topan Ginting itu. Katanya dia orang sangat dekat dengan Bobby, mulai dari Bobby wali kota sampai sekarang ditenteng terus. Selalu berada di dekatnya Bobby. Benar. Kayak gitu. Makanya kami selalu mendorong ketika kasus tersebut naik, kami selalu mendorong KPK untuk memeriksa Bobby begitu, karena tadi waktu interaksi kepala dinas dengan Bobby ini kan juga cukup lama begitu ya. Dan bisa jadi patut diduga mereka ini juga mengetahui informasi, terutama Bobby begitu ya, mengetahui informasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Karena itu hubungan komunikasi antara Bobby Nasution dengan para penyuap ini, Bobby Nasution dengan Topan Ginting dan para penyuap ini mestinya dibuka komunikasinya. Ya sebentar. Ini Bang Ginting biasanya pakai nunggu saya tanya, ini sudah gregetan mau bicara. Rupanya karena satu marga gemes. Iya, gemes. Tapi lanjutkan Bang. Iya. Nah ini yang biasanya kalau dalam persidangan itu kan dibuka bagaimana komunikasi antara penyuap dan yang disuap. Dibongkar aja seperti kemarin kasus Hasto misalnya kan, itu kan dibuka semuanya sehingga nggak ada yang bisa menolak. Ini fakta, ada fakta persidangan. Nah ini biar aja dibongkar. Apalagi hubungan antara Bobby Nasution dan Topan Ginting spesialis betul. Dari camat, bayangkan, dari camat kemudian tiba-tiba sampai menjadi PLT Sekda Kota Medan pada saat Bobby wali kota menjadi wali kota, terus nggak lazim ini. Kok tiba-tiba menjadi kepala dinas PUPR Provinsi Sumut. Makanya yang menarik adalah ada semacam selamatan dari teman-teman alumni IPDN atau STPDN-nya dalam kasus ini. Artinya mereka nggak setuju Topan Ginting kok karirnya aneh begitu ya.
dan ditemukan uang cash 2,8 miliar di rumahnya dan juga pistol Beretta senjata api, dan senjata laras panjang walaupun itu senjata berburu. Tapi yang menarik lagi kan mobil yang ditangkap itu yang betul-betul ikut off road itu gitu loh. Dan katanya dia sering satu mobil sama Bobby. Nah makanya, jadi menurut saya ini peristiwa yang jangan kemudian KPK takut. KPK harus bisa menunjukkan dirinya yang selama ini dituding bagian dari jaringan Jokower atau Jokowi, dia harus buktikan bahwa dia udah lepas dari bayang-bayang Jokowi. Nah ini kan seperti berani nggak KPK memakan bubur yang panas dari tengah, kan? Dari tengah. Artinya orang yang dekat dengan Jokowi dan ini kan besannya. Ngomong-ngomong soal bubur, kayaknya kita makan ini dulu. Enggak. Kalau makan bubur bisa dari pinggir atau dari tengah. Tapi kalau makan sate mesti dari pinggir, Bang. Karena satenya di pinggir posisinya ini. Makan dulu ya. Silakan Bang. Ayo makan Mas. Mas mana? Makan dulu. Nah, pertanyaan berikutnya Bang. Kan selentingan ya selalu muncul di ranah publik itu. Alah, kalau sudah ada kaitannya dengan keluarga Jokowi itu mendadak buta dan tuli semua. Kan gitu Bang, publik mempersepsikannya Bang. Itu gimana Bang? Ini Ini pemerintahan Prabowo sudah lebih dari 6 bulan, lebih dari 1 semester. Kan sudah banyak laporan, misalnya gratifikasi penggunaan jet pribadi. Nah, kemudian kasus Blok Medan yang diungkap oleh Gubernur Maluku Utara, kan? Dan itu menyebut nama Bobby dan istrinya, ya dugaan seperti itu. Nah ini udah terbentang. Jadi publik juga menunggu. Ini serius nggak Presiden Prabowo akan menumpas korupsi di dalam Astacita poin ke-7? Nah ini udah ada di depan mata. Berani nggak Presiden Prabowo makan bubur panas ini? Nah kemudian kalau tidak, KPK juga saatnya KPK dievaluasi, mau dibubarkan atau mau dilanjutkan. Nah ini kan persoalannya adalah KPK yang sekarang komisionernya itu terbentuk melalui seleksi di era terakhir Presiden Jokowi yang harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Kok ditabrak seperti itu? Nah karena itu KPK harus bisa buktikan. Setio Budi ketuanya yang sekarang sudah mau pensiun harus bisa buktikan juga dia lepas dari bayang-bayang Polri gitu kan, lepas dari bayang-bayang dugaan ada bagian dari jaringan Jokowi. Buktikan KPK sekarang. Nah, Mas Wana itu kan katanya tadi kan baru diupload ya? Ya. Baru diupload. Artinya tendernya belum berjalan kan? Belum berjalan. Kok sudah ada ini tersangkanya? Sudah ada OTT, dan sudah ditetapkan tersangka kira-kira? Jadi kalau apa yang didapatkan oleh KPK ya? Kalau dari informasi yang didapatkan oleh KPK melalui whistleblower kan ini berdasarkan siaran persnya mereka, KPK mengetahui bahwa akan ada transaksi terkait dengan serah terima uang dari penyedia ke panitia pengadaan. Begitu. Meski dalam konteks pengadaan prosesnya belum selesai, itu seringkali memang suap penyuap itu berada di dalam proses perencanaan. Jadi kami melihat dalam kasus ini adalah suap ini dilakukan oleh penyedia untuk di awal memang, gitu, untuk mendapatkan proyek. Gitu. Dan ini di sejumlah kasus modelnya semacam ini dalam konteks pengadaan. Ngijon, benar. Nah, pertanyaannya kan kemudian yang menarik adalah apakah perusahaan-perusahaan yang memberikan suap kepada TOP ini dan jika nanti ditelusuri patut diduga berkaitan dengan Bobby, ini apakah dia pernah misalkan pertama memberikan sumbangan ketika nyagup dan lain sebagainya, itu yang juga sebenarnya harus dibongkar oleh KPK. Gitu. Jadi KPK bukan hanya sebatas membongkar kasus mengenai pengadaannya saja atau suapnya saja, begitu, tapi juga harus
melebar begitu. Dan ini yang publik rasanya juga sangat menunggu begitu. Betul. Jangan-jangan itu juga publik menduga-duga. Jangan-jangan rencana pembuatan patung Jokowi di Tanah Karo, kampungnya Topan Ginting, pakai dana ini. Kan akhirnya bertanya-tanya, ini dana dari mana? Memunculkan kecurigaan ya. Betul semuanya. Makanya harus dibongkar kasus ini. Gitu. Benar. Dan Sumut itu kan menurut penelitiannya Sahdar ya, katanya nomor 1. Nomor 1. Kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Di lingkungan pemerintahan. Di Sumatera Utara itu ya. Katanya karena singkatannya Sumut, semua urusan menggunakan uang tunai, Mas. Jadi lazim kalau gitu, Bang. Iya kayak gitu. Terus di Medan lagi kan, Medan masuklah engkau dalam api neraka. Gimana? Iya. Orang sana soalnya. Kalau Madura, Bang, masa depan Anda cerah. Orang bikin singkatan, aku juga bikin lah. Bukan maunya dua rasa. Kalau itu rahasia. Oh iya. Oke, itu sih. Jadi kalau kembali ke Sahdar tadi ya, hasil penelitiannya Sahdar itu ya, bahwa Sumatera Utara itu nomor 1 tingkat korupsinya. Mungkin dalam hal ini dalam pengadaan ya. Iya, Gitu. Kalau ICW ngelihatnya apa? Data di ICW apa yang pernah didapat dari kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara? Kok dinobatkan menjadi nomor 1 oleh sebuah penelitian gitu loh? Malu aku, malu deh. Berarti aku tanya Bang Ginting juga. Jadi sebenarnya ICW juga punya penelitian, Cak Imam dan Bang Ginting. Sejak 2015 kami itu melakukan dokumentasi terhadap kasus korupsi yang ditindaklanjuti, yang ditangani oleh penegak hukum, kepolisian, kejaksa, KPK. Gitu. Sumut itu biasanya 10 terbesar, bahkan di dalam beberapa tahun itu 5 terbesar. 5 terbesar. 5 terbesar kasus korupsi yang banyak terjadi. Dugaannya sebenarnya ada 2. Pertama, memang sistem pengawasan dan pencegahannya nggak berjalan secara baik, sehingga banyak sekali kasus yang terjadi dan laporan. Yang kedua, penegak hukumnya responsif untuk menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat begitu. Tapi bagi kami, sepertinya yang menjadi salah satu hal kenapa Sumut besar adalah karena mekanisme pencegahannya nggak berjalan sejak lama begitu. Kalau seandainya kita ingat pada beberapa tahun lalu ada kasus korupsi terkait dengan gubernurnya juga gitu, Gatot misalkan ya. Itu kan kasus sudah lama, tapi itu kemudian rasanya ketika ada tindak pidana korupsi di wilayah tersebut, mekanisme pengawasannya terhadap provinsi harusnya dapat melekat begitu oleh KPK gitu. Tapi ini kan tidak gitu. Ini yang juga menjadi persoalan ketika KPK melakukan penanganan perkara OTT dan lain sebagainya, tapi itu tidak ditempel dengan pencegahan sehingga akhirnya jadi pemadam kebakaran saja, begitu. Dan ini yang juga menjadi persoalan. Nah itu kan yang juga memunculkan pertanyaan lanjutan tuh Bang Ginting. Sahdar menemukan dan juga ICW ya, Sahdar menemukan bahwa Sumatera Utara itu adalah nomor 1. Kalau hasil penelitiannya ICW, kalau tidak 10 besar ya 5 besar, gitu. Tetapi pejabatnya, gubernurnya yang ketangkap kalau nggak salah kasus korupsi baru 1 orang dulu. Oh enggak, justru banyak. Banyak dalam ya? beberapa kasus. Ada beberapa kasus. Yang saya tahu Pak itu dulu, yang tua itu loh, Pak Samsul Arifin. Pak Samsul Arifin. Terus Gatot. Gatot, oh iya ya Pak Gatot. Nah ini juga yang wali kota Medan setelah era reformasi banyak. Bahkan sampai dari wali kota, wakil wali kota, sekda, ini hancur-hancuran. Kayak gimana? Makanya kita bilang masuklah engkau dalam api neraka begitu. Padahal kan sudah diingatkan. Ini peluang untuk terjadinya korupsi itu besar di pemerintahan daerah. Bahkan sebenarnya banyak yang selamat dalam tanda petik karena belum ketahuan. Ini kan potensi kepala daerah untuk menyelewengkan dana itu tinggi sekali gitu loh, dari awal. Makanya Sumut selalu mendapatkan sorotan, ya barangkali juga laporan masyarakat. Ini kasus ini kan diduga memang laporan masyarakat yang memang sejak tahun 2002-2023 ini kan. Artinya sebelum Bobi menjadi gubernur Sumut, kemudian pada waktu Bobi menjadi wali kota Medan, sudah dipantau kan. Ini kan kayak seperti apa,
pengadaan lampu pocong. Ya, yang di Medan, benar. Itu benar. Kan siapa? Kan Topan Ginting juga diduga dia. Ketika dia masih menjadi di kantor Kota Medan. Dan Bobinya wali kota. Terus apalagi gitu. Nah, kemarin yang menarik kan diangkat lagi oleh publik pada saat Topan Ginting menginjak-injak aspal, dia marah-marah. Apa ini? Model apa? Kualitasnya apa? Pelakunya dia sendiri. Gimana coba? Jadi ini tidak ada kaitannya dengan budaya dan segala macam. Kalau budaya jelas siapapun, kebudayaan manapun tidak ada yang memberikan lampu kemudian permisif terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu. Bahkan seperti saya bilang, ini kan jadi mempermalukan etnis, mempermalukan marga yang seperti ini. Dan kalau Bobi Nasution kemudian juga terungkap, ini orang kampungnya juga pasti marah ya. Orang yang punya marga Nasution merasa bahwa banyak banget Nasution punya, kalau orang gedean loh. Nah makanya, nah ini menurut saya harusnya KPK betul-betul menunjukkan tajinya sekarang pada saatnya nih, pada saat menyangkut keluarga Presiden Jokowi. Karena saya sejak lama mengatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme itu amanah dari TAP MPR 9899 itu belum dihapus sampai sekarang. Karena itu pengadaan atau hadirnya KPK itu dalam rangka itu setelah Kejaksaan Agung dan Kepolisian dianggap mandul dalam mengatasi korupsi. Sekarang kenyataannya Kejaksaan justru lebih bertaji ya. Nah, kalau KPK kemudian mandul ya bubarkan aja. Karena ini kan praktis sudah sekitar 21 tahun. Ini kan sebenarnya lembaga ad hoc sementara. Tapi kalau lebih dari 20 tahun sih namanya bukan ad hoc lagi. Jadi saatnya juga. Mas Wana yakin nggak sampean KPK mau akan memanggil Bobi? Kalau dari beberapa kali pernyataan yang disampaikan oleh KPK, kami kok ya belum yakin begitu ya. Karena karena seringkali KPK bilang oke, ini akan diperiksa, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut yang konkret begitu. Entah itu mereka kurang petunjuk atau bukti dan lain sebagainya. Tapi kan yang penting sebenarnya untuk KPK garap dukungan publiknya adalah ketika kasus ini mencuat, publik mendukung, KPK tinggal bilang saja. Kalau seandainya publik Sumatera Utara memiliki informasi berkaitan dengan dua orang ini, terkait dengan tindak pidana korupsinya, silakan laporkan ke KPK begitu. Tapi kan sampai saat ini KPK selalu bilang nanti kami akan coba telaah lebih lanjut apakah perlu ada dipanggil atau tidak dan lain sebagainya begitu. Ini yang juga menjadi tantangan besar rasanya ya bagi KPK di tengah gelombang kepercayaan KPK yang makin lama makin menurun begitu. Ketika kasus terungkapnya Topan ini di Sumatera Utara, harapannya adalah bisa membongkar jaring kejahatan yang besar juga, luas juga yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Karena sederhananya gini Bang, kalau seandainya melihat jalanan yang waktu itu ditinjau oleh Bobi, itu kan jalannya hancur sekali. Ketika itu dikorupsi lalu kemudian dibuat, kita belum tentu meyakini bahwa kualitasnya bagus seperti yang tadi Bang Ginting bilang, aspalnya diinjak-injak begitu. Itu gara-gara korupsi juga. Pasti kan mereka misalkan 100% dari anggaran mungkin cuma 50% doang yang dibuat jalan, 50%-nya dibagi-bagi ke rekan-rekannya begitu ya. Dan ini yang juga menjadi persoalan. Ini kok KPK itu kalau dulu kan nggak pernah berwacana KPK itu kan. Begitu dia ingin menyebut dia nanti akan dipanggil gitu, dipanggil beneran kan. Iya, bener. Kalau akhir-akhir ini gimana sih itu? Kok seperti yang Mas Wana katakan, kok Mas Wana kok nggak yakin gitu loh. Kan mestinya KPK nggak boleh berwacana. Apa yang sudah dia sampaikan ke publik itu mesti sudah didukung oleh data yang akurat. Ya kan? Alat bukti yang cukup. Baru kemudian dia sampaikan, bocorkan ke publik ya nanti dengan bahasa yang seperti seperti tidak yakin seperti. Nah, kalau yang sekarang itu gimana tuh? Masuk di khusus kasus ini saja. Kenapa kami bilang bahwa ini hanya wacana KPK? Karena kita perlu lihat relasinya antara Topan sebagai kepala dinas dan juga Bobi sebagai gubernur begitu. Dalam sejumlah kasus itu memang tidak ada nota dinas untuk
menginstruksikan jajarannya untuk melakukan korupsi, tidak. Biasanya itu melakukan secara verbal. Oleh sebab itu penting untuk Bobi dihadirkan untuk menggali keterangannya, gitu. Karena jangan sampai KPK hanya berpaku pada petunjuk-petunjuk yang ada tanpa memanggil yang bersangkutan, begitu. Kalau seandainya KPK sudah memanggil yang bersangkutan, lalu kemudian sudah mendapatkan informasinya, harapannya adalah KPK bisa memperluas lagi bagian-bagian mana saja atau petunjuk-petunjuk apa saja. Artinya begini ya, KPK mestinya sedari awal begitu ini tertangkap, OTT ketahuan orangnya Bobi, dalam tanda kutip orangnya Bobi, langsung Bobinya dimintain klarifikasi mestinya, gitu ya, dipanggil gitu ya, tidak akan begitu kan mestinya kan? Benar. Karena khawatirnya satu hal yang juga menjadi kekhawatiran kami adalah akan ada upaya untuk menghilangkan petunjuk-petunjuk. Nah ini kan berbeda kasusnya dengan Jawa Timur, Bang Ginting. Jadi kalau Jawa Timur bukan akan, tapi sudah dilayangkan surat panggilan. Ketika kasus hibah di Jawa Timur itu, kemudian ada OTT-nya si Pak Sahat yang kemudian ditetapkan jadi tersangka dan sekarang sudah jadi terpidana ya. Sudah inkrah mungkin kasusnya, saya nggak mengikuti. Rumahnya Gubernur Jawa Timur, kediamannya kan langsung digeledah, ya kan? Meskipun sampai sekarang Bu Khofifahnya baru dipanggil kan seperti itu. Artinya bahwa itu tertindaklanjuti, gitu. Dipanggil. Dan itu sebelum Pilpres loh. Sebelum Pilpres, ya kan? Iya. Tidak jauh dari kasus itu. Iya, makanya. Ketika digeledahnya itu. Tidak jauh. Jadi memang ada joke ya yang terkait dengan proyek gitu. Semua yang terkait dengan proyek, tokoh-tokohnya di akhirat itu bermusyawarah gitu ya. Nanti siapapun, kalau kau ke surga atau kau ke neraka, kita bikin jalan. Oh iya gitu kan? Iya. Pokoknya bikin jalan supaya ada jalan tembus dari surga ke neraka. Iya. Dan neraka buat jalan sampai hampir di surga, berteriak, kau yang di surga mana jalannya? Rupanya nggak ada. Nah, yang menangani proyek rata-rata semuanya ada di neraka. Jadi nggak sampai. Kami tidak sanggup melaksanakan proyek ini. Gitu ya? Bagaimana panitia pengadaan? Semuanya ada di neraka. Nah itu jadi ngeri ya, pegang proyek-proyek, hati-hati loh dengan job ini ya. Kok sekarang sampean itu begitu pakai baju Madura jadi religius banget. Jadi religius ya. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa Madura itu religius. Sekarang saya pakai baju Madura itu, lalu saya ikut religius gitu kira-kira Bang ya. Lebih agamis gue ya. Iya. Ini menurut saya aneh ya dalam beberapa kasus, makanya saya bilang tadi ini terselamatkan oleh persoalan politik, artinya tidak langsung diperiksa. Nah dalam kasus ini juga gitu. Jadi masalah-masalah ini seringkali orang menuding kriminalisasi, bukan kriminalisasi menurut saya, politisasi. Kenapa? Karena tertunda, ya kan? Karena tertunda, harusnya di awal dong kasusnya gubernur Jawa Timur, kasus ini juga ini udah di awal ini udah dipantau nih sebenarnya. Jadi menurut saya kita ingin betul dengar bagaimana komunikasi. Nggak akan bisa kemudian berdalih apapun karena bukti-buktinya. Nah tinggal kemudian itu tadi. Ini kan biasanya pakai kode-kode nih. Pakai nama, pakai kode dan lain-lain. Ya. Kita juga dulu belajar pramuka, jadi nggak bego-bego amat kan soal kode-kode gitu. Semapur yang bikin semaput itu. Nah Bang. Apa tuh namanya? Argumentasi inikah yang Abang kemudian menafsirkan omongannya Pak Prabowo 2030 Indonesia bubar? Iya, jadi kan dalam dinasti Jokowi ya, dalam kampanye 2014, 2019 Prabowo kan mengatakan hati-hati loh. Indonesia bisa bubar 2030. Nah, variabelnya menurut saya adalah ketika keluarga Jokowi mendeklarasikan politik dinasti. Karena kalau enggak, ini repot. Bagaimana kemudian menantu, anak, sudah di posisi-posisi, misalnya ya, anak baru 1-2 hari, kemudian jadi ketua umum partai, nggak lazim. Anak yang usianya belum 40 tahun, tiba-tiba tembus
masuk dalam kancah politik nasional sebagai wakil presiden. Ini kan Bobi adalah gubernur termuda nih saat ini. Jadi bukan karena prestasi, tapi karena ada di belakangnya nama Jokowi. Karena itu menurut saya, kalau politik dinasti Jokowi ini tidak dihentikan, maka Indonesia bisa bubar. Bubarnya apa? Karena nanti di daerah-daerah dia akan melakukan hal yang sama. Istri, anak, suami, dan lain-lain, dia pegang kontrol semua terhadap pemerintahan daerah. Kan kemudian kenapa bisa bubar juga? Nanti tidak ada kepatuhan terhadap pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat kayak gitu, kami nggak mau seperti itu. Akhirnya apa? Ada perlawanan di daerah. Kita belajar dulu dari kasus PRRI Permesta yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat. Akhirnya berontak dalam tanda petik. Jadi bukan melawan negara, tapi melawan pemerintah. Ini juga begitu kan? Nah, Mas Wana. Ya. Emang bengong. Seru ya? Seru ya? Pokoknya hari ini berkat baju Madura, tambah religius, tambah bijak, tambah nasionalis, merah putih. Luar biasa ya. Cak Ginting. Tapi kemarin teman saya itu ketika mendengar ada OTT di Medan, siapa yang kena OTT? Topan. Oh bukan OTT, TTO katanya. Kenapa? Topan tertangkap OTT. Oh, ini Madura dia pasti yang begini. Ini Mas Wana. Ya. Kasus yang dugaan kasus yang melibatkan anaknya Jokowi ini kan banyak. Beberapa Ubaidillah Badrun misalnya pernah ngelaporin yang soal gratifikasinya Kaisang, yang pesawat itu kan, yang jet pribadi itu, kemudian si anaknya Jokowi juga, si Kahiyang, yang disebut oleh Bang Ginting tadi di kasus Tambang Maluku Utara, kan, dan yang lain-lain lah, termasuk Bobi ini. Tetapi semuanya tidak ada tindak lanjut. Jadi ini sebetulnya apa sih maunya ini? Ini karena tidak ada bukti kuat, atau tidak ada keinginan kuat? Sebelum saya masuk ke situ, mau makan dulu silakan. Jadi ada satu kasus, makan dulu. mungkin yang saya nggak tahu, exposure-nya nggak terlalu kuat kali. Kasus korupsi, dugaan korupsi di Kementerian Perhubungan. Jadi di dalam proses persidangan, salah satu saksi itu menyebutkan bahwa uang hasil korupsinya itu mengalir, dugaannya ya, mengalir ke Jokowi untuk Pilpres 2019. Tapi itu kan gaungnya tidak pernah besar begitu ya? Tidak besar. Dan itu tidak baru sampai gaungkan di Sate Demokrasi ini ya? Iya. Siap-siap. Kementerian Perhubungan ya? Kementerian Perhubungan. Ada beberapa beritanya. Orang Ada beberapa beritanya. Tapi kemudian yang mau saya sampaikan adalah dari sejumlah hal tersebut, sebenarnya kan penegak hukum bisa untuk menindaklanjuti saksi-saksi yang diperiksa, begitu ya. Salah satunya tadi misalkan dalam konteks Kementerian Perhubungan. Dalam konteks yang lain, pertanyaannya adalah apakah buktinya tidak cukup atau keinginan yang nggak cukup? Saya kuat, pikir bukan cukup. Buktinya tidak kuat atau keinginannya nggak kuat? Saya rasa dua-duanya. Pertama mungkin bisa jadi belum ada petunjuk yang mengarah hingga terduga yang dari tadi kita bicarakan itu bisa tertangkap. Karena kan pasti ketika nanti ada upaya hukum, tentu pihak yang ditangkap itu bisa melakukan pembelaan melalui pra-peradilan dan lain sebagainya begitu. Dan rasanya KPK mencoba untuk mempertimbangkan itu. Tapi kemudian kenapa tadi saya bilang dua-duanya juga berpotensi? Keinginan kuatnya ini publik pertama sudah memberikan dukungan sangat besar untuk KPK mencoba untuk memproses. Paling tidak memanggil dulu sebagai iya, maksudku begitu. Pra-peradilan itu kan kalau orang sudah ditetapkan jadi tersangka. Tetapi orang misalnya disebut dalam apalagi itu muncul di sebuah dakwaan, misalnya kasus Menhub tadi masuk di apa? Di persidangan kan? Di persidangan. Di persidangan kan layak dong dimintain klarifikasi. Benar itu. Kan begitu. Kalau orang cuma dimintain klarifikasi kan nggak perlu ke pra-peradilan. Benar. Kan gitu. Orang pra-peradilan itu kalau sudah ditetapkan jadi tersangka. Kan gitu, Mas. Lanjut. Nah, artinya yang mau saya sampaikan adalah ini bisa jadi karena penegak hukum itu tidak memiliki keinginan kuat untuk membongkar kasusnya begitu. Karena tadi bisa jadi ada
politisasi di dalam kasusnya dan lain sebagainya begitu. Karena kita bisa melihat sejarah dari 2019 sampai saat ini begitu ya, bagaimana KPK dirobohkan. Itu Cak Imam. Ya. Jadi ICW melihat itu ya. Ya. Keinginannya yang lemah gitu ya. Iya. Perlu dikasih obat. Terutama untuk membongkar tadi ya. Ya. Nah, itu keinginannya itu karena takut pada Jokowi kira-kira. Nah, itu saya tidak bisa menjawab. Bisa ya, bisa tidak begitu kan. Nanti ada tamu yang datang ke sini loh. Kak Imam, ini ya, kan gimana, Bang? Dalam kasus biaya haji di Kementerian Agama kan muncul di medsos, diduga 50%-nya mengalir jauh sampai Solo. Nah, Bengawan Solo dong kalau gitu. Ya. Kemudian kasus laptop di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kasusnya Nadiem Makarim disebut-sebut juga gitu. Nah ini menurut saya desas-desus ini harus bisa dibuktikan. Jadi kalau memang tidak, ya katakan tidak gitu loh. Nah sayangnya publik udah terlanjur nggak gitu percaya dengan Jokowi. Sudah tapi belum. Sudah. Gimana coba? Pusing ya. Sudah tapi belum. Iya. Kita sudah hampir lupa dengan ada Gium itu, Bang. Asli tapi palsu. Iya. Jadi seperti saya bilang, ini memaknai kata-kata Jokowi harus dengan logika terbalik. Misalnya ada 11.000 triliun di kantong dia. Ya. Sampai sekarang nggak ada. Gaib kan? Mungkin benar, Bang. 11.000 triliun itu di kantongnya benar, tapi tulisan doang. 11T gitu di kantong. Ini daripada desas-desus, karena itu KPK harus juga segera cepat menelusuri kasus terkait haji, ya biaya haji dengan Menteri Agama yang lalu, kasus Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga begitu. Supaya ya keluarga Jokowi juga kemukakan kalau memang tidak ada kaitannya gitu kan. Nah ini kan netizen itu pintar sekali. Tiba-tiba muncul dari mana gitu ya. Maha benar netizen dengan segala firman. Iya. Tapi kan Pak Prabowo ini kan aku lihat semakin kesini itu kan ketegasannya terhadap pemberantasan korupsi semakin kelihatan. Nah dalam konteks yang melibatkan keluarga Pak Jokowi ini, kalau dalam analisanya Bang Ginting, kira-kira masih tetap tegas atau justru melempem ya? Nah, kalau saya melihatnya begini, tidak minta diteruskan, juga tidak minta dihentikan. Artinya ya biar aja dalam kasus-kasus itu semuanya. Nggak pernah bicara soal itu. Justru publik menagih kata-kata Astra-Cita itu jangan masuk dalam kategori omon-omon loh. Anda harus buktikan di tengah kita Sri Mulyani dengan wajah yang lesu sekarang, karena kita harus membayar 500 triliun lebih untuk utang tahun ini. Lemes dari mana mungkin kita dapatkan lagi? Kalau bukan menyita aset-aset dari para koruptor itu, miskinkan gitu loh. Gitu. Tapi undang-undang perampasan asetnya kan belum ada. Baru perampasan asetnya itu. Ini kan tarik-menarik kepentingan ya. Jadi ketika mungkin RUU perampasan aset di hold oleh mereka karena mereka tahu, wah jangan-jangan nanti kalau gue kena, harta gue nanti yang dirampas. Iya. Pertimbangan politiknya kan pasti ke arah sana. Tapi ini kan bukan tentang pertimbangan politik ya. Tapi tadi saya mau melanjutkan tadi Cak Ginting tentang konsistensi omongan Prabowo gitu ya. Jadi Cak Ginting. Jadi keterusan konsistensi omongannya Prabowo tentang mengejar koruptor sampai kutub begitu. Antartika. Sampai Antartika. Yang di depan mata aja ini dalam konteks saat ini itu tidak dilakukan begitu. Jadi kita juga perlu mempertanyakan kembali sebenarnya. Jadi kita itu sesungguhnya juga tidak terlalu yakin dalam konteks ini terhadap Pak Prabowo ya Bang? Iya, jadi kita memberikan dukungan kepada beliau bukan menyerahkan leher, enggak. Kita juga dalam posisi kritis. Kita mendukung pemerintahan siapapun untuk berbuat baik. Tapi kalau tidak baik, ya kita semprit. Ya termasuk di sini kan. Kalau kayak kita misalnya perampasan
harta dan aset kita kerupuk terus sate begini apa yang mau disita kan? Biar aja disita Bang, nanti kan isi yang baru. Gitu. Tapi saya kok gini ya Bang ya. Kalau lihat sekali lagi saya melihat apa rekam jejaknya Pak Prabowo dari awal pemerintahannya sampai sekarang, terutama dalam pemberantasan korupsi, hal-hal yang korupsi yang gede-gede seperti yang Abang sebutkan tadi yang Nadiem itu berapa triliun tuh. Nah, makanya sekarang kalau saya lihat itu bagaimana ilmu diungkap juga sama Prabowo. Bagaimana presiden itu lebih percaya kepada Kejaksaan Agung yang di backup oleh TNI daripada oleh KPK yang dalam tanda petik di backup oleh polisi. Ya kan diduga kan seperti itu. Artinya memang ada pertarungan di antara lembaga-lembaga hukum. Kalau di dunia manapun penanganan korupsi itu oleh Kejaksaan Agung, bukan oleh yang lain. Tapi di sisi lain, baru beberapa bulan yang lalu, di ujung masa pemerintahan Presiden Jokowi, Polri membuat namanya Kop Pemberantasan Korupsi. Loh ini ngapain dia cari-cari perkara, cari kerjaan gitu loh. Sementara pekerjaan dia yang Kamtipmas itu terabaikan. Nah, jadi kok masuk ke wilayah-wilayah yang lebih besar menurut saya, ya kembalikan saja. Kalau memang KPK tidak bisa dipercaya, kemudian ya udah serahkan ke Kejaksaan Agung. Tapi juga sama, kita memberikan dukungan kepada Jaksa Agung, bukan kemudian tanpa reserve, harus dengan catatan. Jangan sampai juga nanti barang buktinya misalnya 500 triliun, disebutkan 500 triliun, padahal kemudian sebenarnya lebih dari 500 triliun. Barang buktinya disembunyikan atau disimpan, dinikmati. Itu yang publik curiga terhadap oknum-oknum kejaksaan kan seperti itu. Siapa yang bisa menjamin barang bukti itu? Barang bukti. Iya, benar. Tapi kan dalam sejarahnya ya Bang, orang yang di lingkaran presiden itu jarang kesentuh. Mulai dari zaman Soeharto dulu. Soeharto itu keluarganya disebut-sebut KKN ya. Gitu. Kan baru Tommy yang kena itu, yang jadi terpidana. Iya, itu pun setelah lengser. Setelah lengser. Iya. Nah, ini kan Presiden Jokowi udah lengser. Masa sih nggak berani? Itu dulu era Gus Dur berani kan. Nah, sekarang eranya Prabowo harusnya berani gitu. Kita tidak menuduh, tapi kan menduga. Gak ada salah kan? Karena parameter dugaan-dugaan itu ada, muncul di semua persidangan dan lain-lain. Sama kan dengan kasus-kasus yang menyebut keluarga Jokowi ya harus dibongkar menurut saya begitu. Mas Fana, ini kan artinya intervensi Jokowi terhadap KPK itu nyata ya terjadi ya. Bahkan TII kan mengatakan semenjak revisi Undang-Undang KPK itu direvisi, kan kelihatan melemahnya KPK itu. Itu kalau ICW ngelihatnya gimana? Persis, sama Bang. Jadi kalau dilihat dulu KPK sebelum dikasih sate dibilang persis sama Bang. Bang Imam. Dari tadi nggak konsisten ini ya panggilannya. Kalau dari hasil penelitian kami, sebelum KPK diubah undang-undangnya, itu mereka sangat bertaji, menteri ditangkap, begitu, kepala daerah banyak yang ditangkap, begitu. Tapi kemudian pasca ini KPK menangkap sekelas kepala dinas, gitu. Bukan tidak boleh, gitu. Itu kewenangannya dia, begitu. Tapi kan bayangan publik terhadap KPK, ekspektasi publik terhadap KPK adalah KPK bisa membongkar kasus kejahatan korupsi bukan hanya sebatas aktor pelaksananya, tapi juga sampai ke aktor utamanya begitu. Nah, yang perlu ditindaklanjuti dalam kasus ini adalah KPK harus ngebongkar nih atasnya topan siapa lagi, gitu. Itu yang harusnya dilakukan agar mengembalikan tajinya KPK yang sebelumnya hilang di zaman Jokowi ketika KPK dihancurkan begitu. Ya. Nah, ini yang jadi keresahan masyarakat kan sekarang itu kan ya satu yang korupsi yang KPK melemah itu, yang kedua yang soal dinastinya Jokowi. Ini dua hal ini kan memang ada kaitannya. Dinasti semenjak Jokowi ingin membangun dinasti, tampaknya kemudian ini analisaku aja ya. Tampaknya KPK kemudian dilemahkan dulu, begitu kan. Kemudian undang-undangnya dirubah dan lain sebagainya gitu. Ini kan
dalam rangka itu kali ya, dalam rangka melanggengkan Jokowi dalam membuat dinasti itu. Iya. Jadi itu kan sebelum anaknya menjadi kepala daerah. Nah, dalam kasus korupsi yang sekarang dibongkar, itu kan korupsi era pemerintahan Jokowi, bukan yang sekarang. Itu kan dipantau dari, ini sisa-sisa. Makanya Presiden Prabowo seperti mencuci piring ini kan. Nah, mencuci piringnya berat nih. Kalau nggak hati-hati, tangan kena pecahan piring bisa berdarah, Bang. Iya, kan katanya begitu ya. Karena pembantuku yang di sate kalau nyuci piring suka suruh hati-hati. Iya, kasus-kasus ini sisa-sisa peninggalan. Dan menurut saya pemerintahan sekarang seperti mencuci piring dan kalau di akhirat kan katanya begitu, Mas. Nah, ada akhiratnya ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Iya. Akhirat itu lebih kekal. Sebelum ke surga semuanya seperti ibarat piring kotor dicuci dulu. Dicuci kecuali saya. Oh gitu. Saya langsung ya. Gimana caranya mau langsung ya? Pengen juga. Nanti ada sesi lain. Nah, menurut saya apa yang diduga kemudian melibatkan orang-orang titipan Presiden Jokowi yang 17 di kementerian itu juga publik juga meminta itu diperiksa semuanya. Jangan-jangan ini perlindungan. Misalnya kan yang menarik kasus judi online misalnya di Kementerian Kominfo. Masih belum ada tindak lanjut. Publik sekarang curiganya begini. Ketika ada penempatan personil aktif kepolisian duduk di Kementerian Kominfo itu. Akhirnya publik curiga kan. Ini sebenarnya ada yang mau dilindungi atau apa gitu loh. Yang terkait dengan jaringan ini atau apa. Jadi sama semuanya. Jadi menurut saya nggak ada yang salah publik kemudian berpikir menjadi liar. Karena itu Presiden Prabowo supaya tidak gaduh ini ya sudah perintahkan KPK sebagai kepala negara ya. Bukan kepala pemerintahan. KPK harus didudukan bahwa kami minta prestasinya. Jangan kemudian tebang pilih. KPK harus buktikan. Kita betul-betul menunggu nih sampai sebelum kita merayakan Hari Kemerdekaan Agustus. Sudah jelas nih kasus. Jadi apa yang Abang Ginting sarankan kepada publik agar 2030 Indonesia tidak bubar seperti yang dikatakan oleh Prabowo itu? Iya itu salah satunya. Politik dinasti Jokowi itu harus dihentikan. Harus dibabat habis. Harus dibabat habis. Politik dinasti ini harus jadikan contoh. Karena tidak ada dalam sejarah kepresidenan Indonesia yang seperti ini. Presiden Soeharto yang 32 tahun, kalau dia mau, anaknya juga bisa jadi wapres. Kan enggak. Anaknya menjadi menteri setelah 30 tahun pemerintahannya. Itu pun melalui jalur setelah usianya 50 tahun, duduk dulu di DPR, di partai politik, dan juga menjadi aktivis sosial, ya kan? Yang mendukung program-program Kementerian Sosial. Masuk akal. Kemudian anaknya Megawati, Puan Maharani juga lewat proses. Nah ini kan enggak. Tiba-tiba melambung. Artinya kan Jokowi seperti ingin mengatakan kepada publik yang lain nggak mampu. Cuma gue yang mampu membawa anak gue sebagai orang kedua di Republik ini. Kalau Mas Wana gimana ngelihatnya? Kasih saran dong publik. Tentang apa nih? Ya, tentang itu, politik dinasti. Tentang politik dinasti. Iya, satu kritik sebenarnya yang cukup santer kami sampaikan adalah korupsi itu tidak masuk di dalam kerangka tersebut, dan itu yang kami sayangkan. Karena bagi kami itu sudah tindakan koruptif, bukan tindak pidananya, begitu. Ketika orang disodorkan menjadi wakil presiden, ini bicara misalkan yang dalam konteks Kaisang kemarin undang-undang pilkada, ada upaya untuk mengubah begitu ya. Dalam konteks kasus Gibran misalkan ada upaya untuk mempercepat prosesnya. Bagi kami ini sudah merupakan tindakan koruptif begitu, dan sayangnya ini tidak diatur di dalam ketentuan kita begitu. Karena kan
yang dimaksud tindakan koruptif adalah etika pejabat publik untuk berlaku adil dan untuk kepentingan publik begitu ya. Tapi kan kemudian ini malah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hampir lolos juga waktu Pilgub Jakarta. Pilkada, kan? benar. Ya, Benar. kalau publik tidak ramai, Tidak kan ramai, begitu. Nah, barangkali sekarang kemudian muncul suara, nggak tahu rekaman percakapan yang nantinya Gubernur Jawa Tengah Lutfi ditarik di kabinet, Kaisang masuk di situ dengan alasan sudah cukup usianya. Yang kayak gini akal-akalan seperti ini udah harus kita bendung. Jangan kemudian kita permisif lagi. Iya kan? Benar. Nah, partai politik juga harus bertanggung jawab bahwa dia bagian negara dari kayak miliknya aja ya. Iya, benar. Iya, dia bagian dari demokrasi. Demokrasi ya artinya ada pengkaderan gitu kan. Ya terima kasih kalau gitu Bang Ginting. Saya kalau kedatangan Cak Ginting, panggilan barunya. Biasanya sih panggil Bang. Nanti kalau datang lagi tergantung pakaiannya. Mau kita panggil apa kan? Kalau dia datang dengan pakaian Padang, kita panggil Udah. Nah, kalau datang dengan pakaian Banten, kita panggil Jawara. Ya kan? Tapi kalau tidak berpakaian, nggak usah kita panggil. Jadi kalau ada Cak Ginting ini, diskusinya selalu menarik, panas dan berbobot. Gitu. Selalu begitu, Cak Ginting. Kita seperti dapat berbodi botol ya. kita selalu mendapatkan vitamin I katanya, vitamin ilmu. Tapi kalau dengan saya dapat vitamin C, Bang. Oh gitu. Vitamin C. Oh. Bukan vitamin B. Bukan. Bang. Dan apalagi ini ada Mas Wana. ICW kan dari dulu terkenal sangat kuat untuk menjaga pemberantasan korupsi ya. Mulai dari dulu lah, nggak usah kita sebutan, senior-seniornya itu sering makan di sini juga semua kok. Makanya kalau dulu KPK itu hadir akibat kejaksaan dan kepolisian mandul, seharusnya pimpinan KPK itu bukan dari kejaksaan dan bukan dari kepolisian. Para dari aktivis ini misalnya. Seperti era-era awal ya. Betul, dari akademisi dan segala macam itu bisa. Kenapa itu malah orang-orang itu gugur semua gitu loh. Benar. Ya. Oke lah Bang, kalau gitu terima kasih. Silakan dimakan. Ini sampean Ini belum dimakan sama sekali ini satenya. Malu-malu kucing. Itu dia. Atau puasa ya? Enak, Cak. Oh iya. Bang Ginting, Cak Ginting terima kasih. Mas Wana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.